Saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran role playing. Menurut Hamlick, model pembelajaran role playing adalah model pembelajaran dengan memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan mendramatisasi peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Yang dimaksud mendramatisasi di sini adalah di mana peran yang dimainkan dibuat semenarik mungkin sehingga peserta didik yang menonton mudah mengerti. Buku Huda 2018, role playing yang berarti bermain peran merupakan model pembelajaran yang berasal dari dimensi pendidikan secara individual maupun sosial. Individual yang dimaksud di sini adalah di mana peran yang dimainkan itu yaitu peran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berada di lingkungan sekitar peserta didik. Metode role play adalah yang pertama, merupakan peniruan atau gambaran dari situasi yang sebenarnya. Disinilah siswa akan memperagakan situasi atau masalah yang sebenarnya tanpa menunjukkan adanya rekayasa. Disinilah siswa akan memperagakan atau memerankan perannya agar pesan yang ingin disampaikan dalam role play dapat tersampaikan. Yang kedua, adanya peran yang dimainkan oleh siswa. Disinilah siswa diberikan kesempatan untuk memerankan atau memperagakan sebagai penokohan atau benda-benda tertentu dalam situasi tertentu. Nah, dalam menokohkan perannya, sebaiknya siswa menjiwai atau menghayati setiap penokohan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, membahas masalah sosial. Nah, karena role play dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, role play merupakan gambaran dari kehidupan kita yang sebenarnya, maka yang dibahas dalam role play sudah seharusnya membahas tentang masalah sosial. Yang keempat, adanya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Karena role play akan melatih siswa dalam mengambil keputusan dan berdiskusi seperti bergaul juga, maka akan memungkinkan bagi siswa untuk memahami setiap maksud yang disampaikan dalam role play. Nah, karena setiap siswa akan berdiskusi, maka siswa juga akan dilatih dalam mengambil keputusan bersama. Kita akan membahas mengenai prinsip penerapan model pembelajaran role playing. Yang pertama, penggunaan model role playing harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, maksud dari hal ini adalah ketika guru ingin menerapkan model pembelajaran role play, maka guru tersebut harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ia buat. Mengapa? Supaya tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan efektif. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak dapat tercapai bila guru salah menggunakan atau menerapkan model pembelajaran role playing ini di dalam kelas. Selanjutnya, mengetahui role play di dalam kelas, maka kita harus mengetahui seberapa kemampuan awal siswa yang telah mereka miliki, sehingga kita tidak salah dalam menuntut siswa ketika melakukan penerapan model role play ini. Yang terakhir, kemudahan materi untuk dapat menyampaikan penerapan materi pembelajaran. Maksud dari kalimat ini adalah ketika guru ingin menerapkan model pembelajaran role play di dalam kelas, maka guru harus menyesuaikan hal tersebut dengan materi yang ada, karena prinsipnya role play ini membantu guru untuk dapat menyampaikan penerapan materi pembelajaran itu dengan mudah, sehingga kita tidak boleh sampai salah memilih materi. Misalnya dalam simulasi yang telah ditayangkan, kita menggunakan materi kegiatan jual beli. Hal itu sangat cocok bila kita menggunakan model pembelajaran role play, karena siswa dapat melakukan setiap aktivitas yang ada atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di contoh lain, ketika kita sebagai guru ingin menerangkan pembelajaran matematika mengenai materi pecahan, maka akan sangat sulit untuk kita dapat menjelaskan materi serta menerapkan materi tersebut jika kita menggunakan
model pembelajaran roleplay dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam model pembelajaran roleplay. Yang pertama yaitu guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Jadi sebelum model pembelajaran roleplay ini dimulai, maka guru harus menyiapkan atau memberikan skenario yang akan ditampilkan oleh siswa. Yang kedua yaitu menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah guru tersebut memberikan atau menyiapkan skenario bagi siswa, maka guru akan menunjuk beberapa siswa untuk dapat mempraktekkan model pembelajaran roleplay tersebut pada kegiatan belajar mengajar yang akan berlangsung. Lalu langkah yang ketiga yaitu guru membentuk kelompok siswa yang terdiri dari 5 orang. Jadi setelah guru menyiapkan skenario dan menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan model roleplay ini, maka guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Lalu tahap yang selanjutnya memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai. Jadi setelah langkah-langkah sebelumnya sudah dicapai dan sudah dilakukan, maka sebelum pembelajaran dimulai, maka guru akan memberikan atau menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai oleh siswa sebelum pelaksanaan model pembelajaran roleplay dilaksanakan. Selanjutnya, memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah disiapkan, di mana siswa sudah mengerjakan skenario yang diberi guru materi-materi yang ingin mereka roleplaykan. Selanjutnya, guru memberi kesimpulan secara umum, di mana guru menyimpulkan semua hasil kesimpulan yang sudah diberi siswa. Selanjutnya, evaluasi, di mana di sini guru mempertanyakan kepada siswa-siswa apa kelebihan dan kekurangan yang mereka roleplaykan. Dan terakhir yaitu penutup. Tahun 2014, kelebihan dari model pembelajaran roleplay ini ada 6. Yang pertama, siswa dapat berlatih untuk mengingat dan memahami isi dari bahan yang akan diperankan. Nah, terlebih dahulu kan guru sudah membagikan naskah peran yang akan dimainkan, sehingga siswa dapat memahami jalan cerita dari peran yang akan dimainkan tersebut. Yang kedua, bakat yang terpendam pada siswa dapat dimunculkan dari proses simulasi ini. Para siswa mungkin beberapa memiliki bakat yang terpendam dalam dirinya, sehingga pada simulasi akan muncul bakat-bakat seperti dia bisa berakting ataupun dia dapat bernyanyi sesuai dengan yang akan diperankan. Yang ketiga, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab kepada sesamanya. Nah, guru kan sudah membagikan peran yang akan dimainkan oleh siswa tersebut, sehingga siswa dapat belajar untuk menerima peran itu tanpa menolak peran, dan juga siswa dapat membagikan, maksudnya setelah siswa menerima, siswa akan mempelajari, kemudian apa yang sudah dia pelajari itu akan dia bagikan kepada sesamanya melalui simulasi. Yang keempat, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan kreatif. Siswa dalam simulasi akan dibagikan peran, sehingga siswa seharusnya terlebih dahulu di rumah itu dapat mempelajari dan mencari tahu peran yang akan dimainkan. Misalnya dia menjadi pedagang, dia harus memahami terlebih dahulu bagaimana pedagang itu, apa yang dilakukan, dan bagaimana cara kerjanya menjadi pedagang. Yang kelima, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dalam memerankan peran, perlu kerjasama yang kompak antara para pemain, sehingga inti yang dari naskah itu dapat tersampaikan melalui peran yang dimainkan. Yang terakhir, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami oleh orang lain. Dalam model pembelajaran ini, siswa akan bermain peran, sehingga siswa pasti akan belajar untuk mengembangkan bahasa yang dia terima, supaya pemilihan kata yang dimainkan tidak terpaku pada teks, dan dia juga dapat berkembang dengan dirinya sendiri. Dari model pembelajaran roleplaying ini, yang pertama adalah sebagian siswa yang tidak ikut dalam bermain peran, mereka menjadi kurang kreatif. Artinya mereka hanya berpatok pada perannya masing-masing, tidak dapat membayangkan apa yang dimainkan oleh peran yang lain. Yang
kedua adalah waktu yang digunakan cukup banyak karena dari persiapan isi maupun pelaksanaan pertunjukan mereka akan membutuhkan waktu latihan ataupun penyiapan latar belakang dan sebagainya. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas agar siswa-siswa yang bermain peran tidak merasa terganggu atau kurang bebas dalam bermain peran. Yang keempat adalah seringkali kelas lain terganggu oleh suara dari pemain maupun penonton karena penonton seringkali bertepuk tangan maupun bersorak-sorai untuk mengapresiasikan peran-peran yang dimainkan oleh siswa-siswa yang berperan. Kristen Alkitabiahnya terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Ayat ini memberikan arti bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi harus menjadi pelaku firman. Jika dikaitkan dengan model pembelajaran role play, maka siswa tidak hanya menjadi pendengar dari materi yang disampaikan oleh guru, namun siswa dapat menerapkan materi itu dalam kehidupan sehari-hari.